Halo rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Ganjar Widyoga, saya pengajar hubungan internasional dari Universitas Selamat Riyadi Surakarta, dan saya melaksanakan S3 bidang doktoral di Durham University Inggris dengan riset tentang globalisasi dan Islam. Rekan-rekan sekalian, apakah sudah pernah mendengar istilah globalisasi? Globalisasi adalah suatu keadaan yang kita nikmati sekarang. Rekan-rekan melihat video ini mungkin dari luar Indonesia. Ada yang mungkin dari Perancis, ada yang mungkin dari Australia, ada yang mungkin dari Arab Saudi dan sebagainya. Itulah globalisasi. Sebaliknya, rekan-rekan yang di Indonesia mungkin pernah belanja menggunakan aplikasi, membeli barang dari Cina, membeli barang dari Korea Selatan, Jepang, dan sebagainya. Itulah globalisasi. Atau rekan-rekan menyaksikan sepak bola di Inggris, sehingga di Indonesia sudah tengah malam, ya, menonton menggunakan televisi atau menggunakan internet. Itulah globalisasi. Jadi globalisasi adalah sebuah fenomena di mana ada pergerakan orang, barang, atau informasi melintasi batas negara. Fenomena globalisasi yang kita alami sekarang merupakan bagian dari perkembangan teknologi dan peradaban manusia modern. Saat ini mudah bagi kita untuk pergi ke luar negeri. Jika dulu zaman kakek nenek leluhur kita pergi berhaji membutuhkan waktu berbulan-bulan karena harus menggunakan kapal, dengan adanya perkembangan teknologi transportasi, pergi berhaji menjadi lebih mudah dan lebih murah. Nah, dulu orang sulit untuk berkomunikasi jika tinggal di tempat yang berjauhan, harus menggunakan surat dan sebagainya. Sekarang dengan perkembangan teknologi informasi, orang mudah berkomunikasi menggunakan Zoom, FaceTime, MS Teams, dan sebagainya. Perkembangan inilah yang kemudian membuat orang menjadi lebih mudah berhubungan satu dengan yang lain. Orang menjadi lebih mudah berpergian satu dengan yang lain, dari satu tempat ke tempat lain. Mudah pula untuk bertukar informasi. Yang menarik adalah ketika kita melihat sejarah, fenomena yang serupa dengan globalisasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, kita melihat di masa Romawi kuno. Sebelum Kekaisaran Romawi kuno berdiri, orang-orang hidup di tempat tinggal lokal mereka masing-masing. Mereka tidak sadar bahwa ada orang lain yang hidup di luar tempat tinggal. Ibaratnya kata anak muda sekarang, mereka ketemunya lulagi-lulagi. Bahkan menikah pun hanya dengan orang-orang di sekeliling mereka dan seterusnya. Nah, ketika kemudian Romawi menguasai banyak daerah di dunia dan mendirikan sebuah kekaisaran besar, salah satu program Romawi adalah membangun jalan yang menghubungkan daerah-daerah tersebut. Dengan adanya jalan ini adalah perkembangan teknologi yang membantu orang-orang kemudian berjalan dari satu lokasi ke lokasi lain, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Maka adanya Kekaisaran Romawi itu membantu munculnya globalisasi di masa itu. Orang-orang yang awalnya tinggal di pelosok Galia, pelosok Britania, tidak pernah merasa terhubung satu dengan yang lainnya. Karena adanya Romawi, maka kemudian mereka menjadi terhubung. Mereka kemudian menjadi orang-orang yang bisa berpergian. Dan ini adalah sebuah fenomena globalisasi dengan segala keterbatasannya. Yang menarik, kalau kita melihat ke Timur Tengah, maka sebenarnya kedatangan Islam dan penyebaran Islam memicu fenomena yang serupa dengan globalisasi yang kita alami sekarang.